Di zaman dahulu, penduduk negeri Jambi menginginkan seorang raja ketika penduduknya sudah mulai banyak. Untuk itu, mereka mengadakan sayembara agar menemukan raja yang bisa memimpin mereka, menyatukan negeri-negeri kecil, supaya menjadi satu negeri Jambi yang besar. Ujian yang harus dilalui jika ingin menjadi seorang raja sangat berat. Mereka harus sanggup dibakar dengan api yang berkobar-kobar, direndam dalam sungai selama 3 hari 3 malam, serta dijadikan peluru meriam untuk ditembakkan, dan digiling dengan kilang besi yang besar. Tidak ada yang sanggup menjalani ujian. Tokoh-tokoh terkemuka dari desa 7 Koto, 9 Koto, dan Batin 12 menyerah pada ujian keempat. Tokoh masyarakat negeri Jambi kemudian sepakat mencari orang dari luar wilayah mereka untuk melalui ujian itu. Sampailah mereka ke negeri asing, tepatnya di India Selatan yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Mereka sampai ke sana setelah berjalan sangat jauh, menempuh jalan setapak, menerobos hutan, menyusuri sungai, dan menghadapi perampok atau binatang buas. Mereka kemudian berjalan menyusuri negeri itu, untuk mencari orang yang sanggup menjadi raja mereka. Mereka menyebut negeri itu sebagai negeri Keling, India. Akhirnya mereka menemukan satu orang yang menyatakan kesanggupannya di negeri itu. Ia pun sanggup menjalani ujian yang ditentukan. Mereka membawa calon raja itu pulang ke negeri Jambi. Perjalanan mereka memakan waktu yang sangat lama. Hujan deras, badai, angin kencang tetap mereka tempuh. Para penduduk negeri Jambi banyak mengobrol dengan calon raja mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa calon raja mereka itu sangat pintar dan pandai ilmu perbintangan. Sepanjang perjalanan, mereka singgah di berbagai tempat seperti di Malaka, Malaysia, untuk membeli perbekalan, dan di negeri Aceh untuk beristirahat atau menambah persediaan air tawar. Semakin lamalah perjalanan mereka, sampai di negeri Jambi. Suatu hari saat mereka sudah mendekati negeri Jambi, mereka memasuki muara sungai yang sangat besar tempat mereka dulunya mencari calon raja. Namun mereka tidak tahu apa nama sungai besar itu. Mereka berniat menanyakan kepada calon raja apa nama sungai itu. Namun mereka ragu-ragu. Mereka merasa kurang sopan jika bertanya karena hari sudah hampir malam. Pada akhirnya ada yang memberanikan diri untuk bertanya, yaitu Batin 12. Dia bertanya atas kesepakatan yang telah mereka buat. "Tuanku calon raja kami, elok kiranya tuanku jika dapat menjawab sebuah pertanyaan kami. Tanyalah mengenai apa saja. Muara sungai besar yang sedang kita layari ini, apa gerangan namanya tuan?" Inilah yang bernama Muaro Kepetangan Hari. Mereka sangat kagum karena calon raja itu menjawab dengan cepat, padahal sungai itu belum pernah dikenalnya. Para tokoh masyarakat sangat gembira, dan makin kuat mendayungkan kayu pengayuh, menyusuri sungai itu melawan arus menuju desa Mukomuko. Mereka lalu menyebarkan berita itu sesaat setelah sampai di Mukomuko. Mereka berkata bahwa nama sungai itu adalah Kepetangan Hari. Setelah bertahun-tahun lamanya, kemudian berangsur berubah menjadi Sungai Petang Hari, hingga pada akhirnya menjadi Batang Hari. Demikianlah adik-adik cerita tentang asal-usul nama Sungai Batang Hari. Selain menjadi sungai terpanjang di Provinsi Jambi, sungai ini juga dijadikan tempat mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, karena dikenal dengan keanekaragaman hasil ikannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah.